Yang pertama adalah masa Arkaikum. Masa Arkaikum itu apa? Masa Arkaikum itu masa di mana bumi itu baru ada, atau bumi itu masih temperaturnya sangat panas sekali sehingga tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Nah, jadi masih belum ada makhluk hidup karena masih panas. Tadi setelah dentuman besar, kemudian dentuman itu menghasilkan apa namanya, menyatu-menyatu sehingga terbentuklah bumi. Bumi yang pertama itu masih dalam keadaan panas. Nah, kemudian setelah bumi itu dalam keadaan panas, ada tidak makhluk hidupnya ketika dalam keadaan panas? Baghdad bisa dijawab? Silakan Baghdad. Baghdad. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena terlalu panas. Nah, karena terlalu panas ya. Nah, pada masa itu disebut juga dengan masa Arkaikum. Masa apa? Arkaikum. Masa Arkaikum. Oke. Masa Arkaikum itu pada tahun berapa? Yaitu diperkirakan pada tahun 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, jadi belum ada makhluk hidup pada saat itu karena masih dalam keadaan panas. Kemudian yang kedua yaitu masa Paleozoikum. Masa apa? Paleozoikum. Oke. Masa Paleozoikum itu sekitar pada tahun 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Ya, pada tahun 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat ini kondisi bumi sudah mulai stabil, sudah dingin. Nah, tapi pada saat itu ada tidak makhluk hidupnya? Sudah mulai dingin. Kalau sudah suhunya mulai dingin berarti ada tidak makhluk hidupnya? Ayo, silakan. Ada tidak makhluk hidupnya? Silakan jawab supaya kita komunikatif ya. Ainin? Ainin? Ada. Ada, ya. Nah, setelah makhluk apa namanya setelah bumi itu mendingin, nah tadi masa Paleozoikum itu buminya sudah dingin, maka ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya berupa apa, J? Yaitu berupa hewan amfibi atau binatang amfibi, binatang yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Ya, binatang yang hidup di darat dan di air. Binatang amfibi. Nah, hidup juga yaitu binatang yang bersel satu, yaitu binatang disebut juga dengan binatang mikroorganisme. Binatang apa? Mikroorganisme. Saya ulang lagi. Yang pertama yaitu masa terbentuknya bumi itu, yang pertama masa Arkaikum ya. Yang kedua masa Paleozoikum. Nah, kemudian yang selanjutnya di masa Paleozoikum ada makhluk yang hidup lagi yang dinamakan dengan tumbuhan jenis ganggang ya, atau pada saat itu dinamakan dengan zaman primer. Zaman primer itu zaman kehidupan pertama. Jadi kehidupan pertama itu masa Paleozoikum. Kemudian yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum.
Masa Mesozoikum ini disebut juga dengan masa sekunder. Jadi kalau masa primer itu masa Paleozoikum, masa Mesozoikum disebut juga masa sekunder. Nah, pada masa Mesozoikum itu berlangsung pada tahun 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada tahun 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Kemudian pada saat itu bumi sudah mulai mendingin. Nah, sudah mulai stabil. Nah, di situ sudah muncul binatang-binatang yang berbadan besar. Apa binatang berbadan besar? Coba. Ada yang tahu binatang berbadan besar itu seperti apa? Ya, betul. Baghdad, ya, 100. Ya. Beruang kutub. Oh, beruang kutub. Apalagi? Hewan yang berbadan besar apalagi? Gajah. Gajah. Pak. Gajah, apalagi? So, silakan. Yang ngomong gajahnya jangan ke saya. Ya, saya mau bukan gajah. Ya, oke. Yang pertama yaitu ada namanya dinosaurus. Ya, dinosaurus dari mulai Brontosaurus sampai T-Rex itu muncul di zaman Mesozoikum. Nah, muncul di zaman Mesozoikum itu sudah muncul hewan-hewan yang besar. Kemudian selain itu munculnya tadi di samping dinosaurus ada juga gajah purba atau gajah mamut ya. Gajah purba atau gajah mamut. Kalian sudah pernah melihat film belum? Nah, sudah pernah ya? Nah, di situ ada ketika zaman manusia purba itu ada hewan-hewan yang besar-besar. Kemudian kalian sudah pernah melihat film kartun dinosaurus? Nah, Sudah pernah melihat film? Nah, coba kalian amati di situ kalau misalnya melihat film dinosaurus, apa saja yang ada di film dinosaurus itu, jenis dinosaurusnya. Ada apa saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin mengetahui kalian coba lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube film dinosaurus. Nah, kemudian kalian amati, kalian cermati jenis-jenis dinosaurus yang ada di film itu apa-apa saja. Ya. Silakan nanti kasih resume di situ. Nah, kemudian selanjutnya pada masa Mesozoikum juga itu disebut juga dengan zaman reptil. Ya, apa zaman reptil itu? Ya, bagus, Baghdad. Hebat, Baghdad terus ya. Ya, itu siapa namanya? Anin. Nin, masa reptil itu apa, Nin? Reptil itu binatang apa, Nin? dinosaurus. Ya, reptil, hewan pemangsa ya. Dinosaurus ya, hewan pemangsa. Dinosaurus dan lain-lain. Itu termasuk binatang reptil. Kemudian selanjutnya, pada masa Mesozoikum itu mendadak berakhir pada tahun 65 juta tahun yang lalu. Karena apa? Adanya tumbukan meteorit raksasa. Ya, tumbukan meteorit raksasa sehingga bumi itu diselimuti oleh debu. Nah, sehingga manusia hewan dinosaurus itu semuanya pada mati. Ya, semuanya pada mati dan pada akhir masa ini muncul hewan
hewan mamalia. Muncul hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Ya, hewan menyusui. Sudah ada setelah berakhirnya masa Mesozoikum, muncul hewan yang menyusui seperti sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian fase yang keempat yaitu fase Neozoikum. Nah, yang keempat yaitu fase Neozoikum. Fase Neozoikum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zaman tersier dan yang kedua yaitu zaman kuarter. Satu zaman apa? Dinda? Satu zaman? Ya, tersier. Dua zaman kuarter. Nah, pada zaman tersier, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu, muncullah namanya jenis primata seperti kera. Ya, primata seperti kera. Artinya muncullah manusia purba pertama, yaitu manusia purba pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu zaman kuarter. Nah, zaman kuarter dibagi menjadi dua kala. Coba mikrofonnya ditutup dulu. Mikrofonnya ditutup dulu. Naim. Yang kedua zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi dua kala. Yang pertama yaitu kala Pleistocene, yang kedua yaitu kala Holocene. Nah, kala Pleistocene yaitu muncul manusia purba yang sudah sempurna. Sudah ada yang pertama zamannya Pithecanthropus itu di zaman tersier. Nah, kemudian yang kedua ketika zaman kuarter itu muncul manusia purba yang berbentuk Meganthropus, jenis Meganthropus, manusia purba yang berbadan besar. Nah, kemudian di kala Pleistocene itu muncul manusia purba yang berbadan besar namanya Meganthropus. Nah, di kala Holocene itu mulai muncul manusia purba jenis Homo. Ya. Sebelum saya melanjutkan materi, saya mau bertanya satu persatu. Ya. Saya mau buka mikrofonnya si Naim. Naim, bisa dibuka mikrofonnya? Naim? Naim, apa bisa dibuka mikrofonnya? Atau yang lain? Saya itukan ke Dinda. Dinda bisa dibuka mikrofonnya? Dinda? Ya, Pak. Ya, Ya, Dinda, Pak. saya mau bertanya ya, bertanya ke NT. Kamu sudah pernah melihat
dinosaurus? Sudah. Nah, Belum. Belum pernah melihat Belum. dinosaurus? Di TV Pernah di TV. Nah, iya di TV Pernah. pernah. Sekarang saya mau tanya, kamu tadi menyimak materi saya? Ya. Nah, menyimak. Oke, bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, pada masa apakah dinosaurus itu sudah mulai hidup? Apa Pak? Pada masa apakah dinosaurus itu sudah mulai hidup? Bemen. Ayo. Bemen Pak. Periode Trias. Nah, pada masa apa? Embu Pak. Tadi menyimak tidak? Betul. Tadi menyimak tidak? Oke. Kali kan Pak. Coba Baghdad. Baghdad dibuka mikrofonnya, Dan. Halo? Oh, yang bisa saya langsung kasih nilai. Yang bisa saya kasih nilai. Pada masa apakah dinosaurus itu hidup? Halo? Ayo. Pada masa apakah dinosaurus hidup? Ayo, yang lain? Pada masa apakah? Silakan, nggak apa-apa. Jawabnya di kolom chat juga nggak apa-apa, silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Coba Lazia Putri Hasanah. Mikrofonnya dihidupkan. Lazia Putri Hasanah. Bisa mendengarkan suara saya? Lazia Putri Hasanah bisa mendengarkan suara saya? Iya Pak, bisa. Oke. Saya mau bertanya pada ente. Masa yang pertama ketika bumi itu ada itu pada masa apa? Ayo. Pada masa apa? Bentar Pak. Ya, silakan. Yang lain pada keluar, kenapa sih? Masa apa sih? Lupa ya? Lupa. Makanya nanti di itu ya, dicatat ya. Saya ulangi. Bumi itu terbentuk karena ada peristiwa dentuman besar atau dinamakan dengan Big Bang. Apa? Big Bang ya. Kemudian bumi itu setelah terbentuk dibagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama masa Arkaikum, yang kedua masa Paleozoikum, yang ketiga masa Mesozoikum, dan yang keempat masa Neozoikum. Ya, tuh dibagi menjadi 4 masa. Nah, kira-kira ketika bumi itu pertama kali terbentuk itu pada masa apa?
Ya, betul. Masa arkaikum. Oke, nanti silakan isi absennya, absensinya diisi. Oke, saya ulangi lagi, saya closing statement ya sekarang ya. Saya closing statement bahwasannya bumi itu terbentuk dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu masa arkaikum. Yang kedua masa paleozoikum. Yang ketiga masa mesozoikum. Dan yang keempat yaitu masa neozoikum. Barangkali nanti saya akan share materinya di grup WA sejarah materi hari ini. Terima kasih. Yang belum mengisi absen silakan isi absennya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.